Shalom, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis penerapan manajemen waktu pada PT Pembangunan Perumahan. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana 2018. Latar belakang, pesatnya pembangunan proyek konstruksi di Indonesia menjadi tantangan bagi dunia jasa konstruksi. Perusahaan dalam mengelola proyek harus profesional karena selalu dituntut mengenai kualitas yang baik, biaya yang bersaing, dan mengerjakan tepat waktu sesuai perjanjian dalam kontrak. Diperlukannya manajemen waktu untuk memastikan proyek selesai tepat pada waktunya. Akibat kegagalan menerapkan manajemen waktu yang efektif sering menyebabkan non-executable atau penundaan yang disebabkan oleh kesalahan kontraktor pada pelaksanaan proyek. Setiap kontraktor menghadapi kendala yang berbeda-beda dalam menerapkan manajemen waktu proyek, sehingga diperlukan analisis mengenai kendala-kendala yang selama ini dihadapi perusahaan dalam menerapkan manajemen waktu tersebut. Sehingga perlu diteliti faktor apa yang menjadi kendala dan faktor dominan dalam penerapan manajemen waktu pada perusahaan PT Pembangunan Perumahan yang sedang mengerjakan proyek pembangunan Villa Uluwatu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perencanaan manajemen waktu ini diperlukan sehingga perusahaan kontraktor mampu memperkecil risiko keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi yang berakibat adanya penalti dan pemutusan kontrak secara sepihak oleh owner, bahkan adanya blacklist. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan faktor yang paling dominan menjadi kendala dalam penerapan manajemen waktu pada proyek pembangunan The Cliff Alila Villas Uluwatu yang dikerjakan PT PP. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Proyek yang diteliti adalah proyek pembangunan Alila Villas Uluwatu yang dikerjakan PT PP. Responden yang diwawancari adalah orang-orang PT PP yang berkaitan dengan proyek tersebut. Di atas yang mengerti tentang manajemen waktu, kendala penerapan manajemen waktu hanya menyangkut kendala yang menyebabkan non-excusable delay atau delay yang disebabkan oleh kesalahan kontraktor. Pada pelaksanaan proyek, data primer yang digunakan hanya hasil jawaban responden melalui kuesioner. Manfaat penelitian sebagai masukan atau gambaran bagi para kontraktor untuk mengetahui faktor-faktor kendala dan yang dominan dalam penerapan manajemen waktu suatu proyek untuk antisipasi supaya proyek bisa selesai tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan berikan teman saya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Sistem manajemen waktu di mana dalam perencanaan dan penjadwalan tersebut telah disediakan pedoman yang spesifik untuk menyelesaikan aktivitas proyek disebut dengan istilah 5M yang terdiri dari yang pertama manusia, yang kedua material atau bahan-bahan untuk pengerjaan konstruksi, yang ketiga change atau mesin atau peralatan, yang keempat money atau uang, yang kelima methods atau metode, cara atau teknologi. Aspek manajemen waktu seperti kita lihat, yang pertama itu kita menyusun jadwal, yang kedua kita mengukur dan membuat laporan kemajuan, yang ketiga membandingkan kemajuan di lapangan dengan rencana, yang keempat menentukan akibat yang timbul pada saat penyelesaian, yang kelima merencanakan dan mengimplementasikan tindakan perbaikan, dan yang terakhir
memperbaharui jadwal. Selanjutnya menyusun jadwal. Planning, penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material, serta durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Proses yang berlangsung sebelum dan selama pekerja berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kegiatan. Yang kedua, penyusunan urutan kegiatan. Yang ketiga, perkiraan kurun waktu kegiatan. Yang keempat, penyusunan jadwal. Mengukur dan membuat laporan kemajuan adalah laporan kemajuan di lapangan, dokumen yang sangat penting dalam menganalisa kemajuan pada akhir penyelesaian proyek. Laporan-laporan yang diperlukan meliputi persentase penyelesaian proyek pada tiap-tiap aktivitasnya. Saya lanjutkan kepada teman saya. Dalam melakukan monitoring, hal yang penting untuk diukur antara lain: 1. Mengukur hasil kerja. 2. Mengukur pengguna sumber daya. 3. Mengukur kualitas. 4. Mengukur kinerja dan produktivitas. Metode penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Primer berupa jawaban kuesioner dari responden. 2. Data sekunder berupa data kualifikasi atau data proyek dan lain-lain. Bisa perhatikan gambar di sini. Selanjutnya, metode pengumpulan data untuk keperluan penyebaran kuesioner pada penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Starfield Proportionate Sampling. Pengambilan jumlah sampel dilakukan secara profesional dan dalam setiap strata dan diwakili oleh suatu sampel yang diambil secara acak dari daftar yang ada. Pengolahan data yang akan diperoleh, maka diperlukan proses tabulasi data selain untuk mempermudah menyeleksi data dan banyak sumber. Tabulasi data juga diperlukan untuk mempermudah di dalam proses menganalisis data nantinya. Analisis data. Setelah seluruh data yang diperoleh melalui kuesioner ditabulasikan, kemudian diadakan tahapan berikut, yaitu analisis data. Analisis studi ini menggunakan metode kuantitatif yang dibantu dengan software Microsoft Office Excel. Baiklah, akan dilanjutkan dengan kawan saya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis mengenai faktor-faktor kendala dalam penerapan manajemen waktu pada pelaksanaan proyek The Civil Alias Vilas Pulawatu, Kabupaten Bandung, Bali yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan TBK PP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ranking 10 besar kendala penerapan manajemen waktu, yaitu kurangnya pengendalian dan pengawasan keuangan dengan indeks kepentingan sebesar 47%, kesulitan dalam pengadaan tenaga kerja dengan indeks kepentingan sebesar 43%, penentuan durasi kerja tidak seksama dengan indeks kepentingan sebesar 39%, pengiriman material yang lambat dan tidak sesuai jadwal dengan indeks kepentingan sebesar 37%. Alat yang ada tidak sesuai dengan jadwal yang ada sebesar 36%. Metode konstruksi pelaksanaan kerja yang tidak tepat sebesar 36%. Kurangnya kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan dan ketersediaan material sebesar 36%. Ketidakhadiran pihak terkait saat rapat koordinasi sebesar 36%, penundaan pembayaran kepada supplier dan atau subkontraktor memiliki indeks kepentingan yang sama, yaitu sebesar 36%, dan kurangnya update jadwal terhadap perubahan yang terjadi dengan indeks kepentingan sebesar 36%.